Sayyidil Habib Umar bin Hafiz berkata, kapan ada waktu kita, kata-kata beliau seperti itu, kapan ada waktu kita untuk yang namanya mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Allah memberikan kita nikmat harta, kekayaan yang berlimpah ruah, kita sibuk yang namanya menikmati harta kekayaan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut harta benda kita, kekayaan kita, maka kita sibuk mencarinya. Karena kenapa? Kita tidak ada untuk kita makan dan lain hal sebagainya. Nah, ini menandakan bahwasanya kita semua itu tidak ada waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fin layalik ammal banadik mushtaq la'alik wahishni lu'ak bali mashghul بهواك على طول والليل طول وانا مش وياك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi di malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat untuk berkumpul. Nikmat berkumpul ini tidak akan bisa kita laksanakan tanpa berkat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan perkumpulan ini kita berharap semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat. Sehat wal afiat dalam arti sehat secara jasmani dan rohani. Jadi wal afiat itu artinya bukan hanya sehat daripada jasmani saja, melainkan sehat secara rohani. Kenapa demikian? Karena kalau tidak kita miliki nikmat sehat secara rohani, maka kita akan merasa tidak ada artinya. Maka yang perlu itu adalah sehat secara wal afiat, secara rohani dan jasmani. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kita haturkan kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan salawat kita pagi, sore, malam, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kenapa sabar duluan, sabar dahuluan? Karena dengan perkara sabar ini maka kita akan menemukan yang namanya hakikat daripada sholat itu sendiri. Contoh kecil, kalau kita sholat secara tergesa-gesa, terburu-buru, maka kita tidak akan menikmati yang namanya sholat itu sendiri. Dan pada zaman saat sekarang ini perlu kiranya di antara kita sekalian untuk senantiasa menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa sholat 5 waktu. Karena ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika itu Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya, yakni Sayyidina
Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau-beliau ini duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Kedatangan pemuda ini dengan wajah yang sangat sedih, galau, merana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Waktu itu maka sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, mohon kepada engkau ya Rasulullah untuk mendoakan ayahku." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa ayahmu?" "Ayahku meninggal dalam keadaan hina." Dengan sebab berita ini maka sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka berangkatlah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika dua sahabat ini hadir, maka melihat keadaan jenazah almarhum ayah daripada pemuda tersebut dalam keadaan sudah berubah menjadi babi yang sangat hitam. Betapa hina orang tersebut, belum masuk dalam alam barzakh, alam akhirat, tapi sudah berubah menjadi seekor babi. Maka dengan tergesa-gesa pula sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab menghadap pada Rasulullah. "Ya Rasulullah, sungguh salah satu jamaah meninggal dalam keadaan yang sangat hina." Maka Rasulullah SAW penasaran dengan berita yang disampaikan oleh kedua sahabatnya. Lalu beliau menghampiri, mengunjungi rumah duka. Tiba-tiba beliau sampai di sana, beliau pun terkaget karena melihat keadaan seorang yang telah meninggal dunia tersebut berubah menjadi babi yang sangat hitam. Maka Rasulullah SAW terheran-heran. Maka Rasulullah SAW mendoakan. Setelah beliau mendoakan, alhamdulillah keadaannya berubah seperti semula. Dengan perubahan tersebut, maka Rasulullah dan para sahabat mengantar ke pemakaman yang terakhir, ke terminal terakhir. Sebelum almarhum ini dimasukkan ke dalam kubur, akan tetapi dia berubah lagi. Almarhum ini berubah lagi menjadi babi yang sangat hitam. Maka bertanyalah Rasulullah SAW kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, wahai anakku, apa amalan ayahmu sehingga membuat dia sebelum beliau masuk ke dalam kubur, ke alam akhirat, alam barzakh, dia sudah berubah menjadi babi yang sangat hitam?" Maka dijawab oleh anak tersebut, "Wahai Rasulullah, pekerjaan ayahku selama hidup di dunia adalah beliau jarang sekali mengerjakan sholat, bahkan tidak pernah melaksanakan sholat." Maka Rasulullah SAW mendengar pemberitahuan anaknya, lalu beliau mendoakan dan berubah menjadi manusia sedia kala. Dengan peristiwa tersebut, bahwasanya dulu zaman Rasulullah itu perintah sholat sangatlah dianjurkan sampai dengan saat sekarang ini. Namun ada kalanya kita yang hidup di dunia ini terlena dengan keadaan duniawi. Pantas Sayyidil Habib Umar bin Hafiz berkata, "Kapan ada waktu kita?" Kata-kata beliau seperti itu. Kapan ada waktu kita untuk yang namanya mendekatkan diri kepada Allah? Ketika Allah memberikan kita nikmat harta, kekayaan yang berlimpah ruah, kita sibuk yang namanya menikmati harta kekayaan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut harta benda kita, kekayaan kita, maka kita sibuk mencarinya. Karena kenapa? Kita tidak ada untuk kita makan dan lain hal sebagainya. Nah, ini menandakan bahwasanya kita semua itu tidak ada waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kita juga menuntut ilmu, perlu kiranya juga kita menanamkan yang namanya sabar. Kalau di dalam menuntut ilmu kita tidak sabar, maka ilmu yang akan kita dapati mungkin bisa jadi tidak akan betah. Karena orang yang menuntut ilmu itu harus orang yang sangat sabar. Sabar menerima ujian, sabar menerima tantangan. Dalam kita menuntut ilmu juga kita harus menanamkan tekad setiap hari, tekad untuk senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pantas Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang.
Ini menandakan bahwasanya pekerjaan menuntut ilmu sangatlah mulia, namun harus dibarengi juga dengan kesabaran. Semoga dengan kesabaran yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala balaskan kita di dunia sampai di akhirat kelak untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, semoga perjumpaan ini terus istiqomah kita lakukan setiap malam Selasanya. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.